Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman matematika, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Video kali ini akan membahas tentang materi trigonometri. Materi trigonometri termasuk materi yang tergolong baru untuk kalian. Tapi kalian jangan khawatir, karena materi trigonometri ini ada hubungannya loh sama materi yang telah kalian pelajari waktu SMP. Materi apa yaitu? Ya, materi yang ada hubungannya dengan materi trigonometri adalah materi kesebangunan segitiga. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini terus ya, dan jangan lupa berdoa sebelum kalian memperhatikannya. Trigonometri berasal dari kata tri dan metri, di mana tri yaitu segitiga dan metri yaitu pengukuran. Maka di trigonometri, kita akan mempelajari tentang perbandingan atau rasio dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan balik ke pelajaran waktu kalian SMP. Pastinya kalian sudah pernah belajar tentang kesebangunan. Kesebangunan segitiga. Syarat dari kesebangunan itu sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama, dua buah bangun segitiga dikatakan sebangun jika semua sudut pada satu segitiga memiliki pasangan di segitiga lain. Contohnya, kalian perhatikan kedua segitiga berikut. Kedua segitiga berikut memiliki besar yang beda, tetapi ketiga sudutnya mempunyai besar yang sama, sehingga kedua segitiga tersebut dapat dikatakan sebangun. Yang kedua adalah sisi-sisi segitiga bersesuaian. Berikut akan diberikan contoh. Terdapat dua segitiga ABC dan DEF dengan panjang AC 9 cm, AB 15 cm, CB 12 cm, dan segitiga DEF dengan panjang DF 3 cm, FE 4 cm, dan DE 5 cm. Kedua segitiga tersebut mempunyai panjang sisi yang berbeda. Namun, jika kita bandingkan sisi-sisi segitiga ABC dengan segitiga DEF, maka kita akan mendapatkan rasio yang sama. Dapat kita lihat ketika kita bandingkan sisi AC dengan DF, maka sama dengan sisi CB dengan FE, sama dengan sisi AB dengan DE, maka kita dapatkan rasio perbandingan tersebut adalah 3. Selanjutnya, maka kita simpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang sebangun, karena ketiga sisi dari kedua segitiga tersebut bersesuaian. Selanjutnya, bagaimana untuk segitiga yang sisinya tidak bersesuaian? Berikut contohnya. Kedua segitiga ini mempunyai ukuran ABC dengan AB 3 cm, BC dengan 4 cm, AC dengan 5 cm. Untuk segitiga DEF dengan DE 5 cm, EF 12 cm, dan DF 13 cm. Jika kita bandingkan ketiga sisi tersebut, maka kita tidak mendapatkan rasio atau perbandingan yang sama antara kedua segitiga tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan DEF tidak sebangun. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah konsep kesebangunan tersebut akan digunakan untuk membandingkan sisi-sisi dari sebuah segitiga, sehingga didapatkan perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Pengetahuan akan hal ini selanjutnya akan sangat berguna untuk membantu kalian mengukur sebuah tinggi atau panjang benda yang sulit diukur menggunakan alat ukur.
Selanjutnya, ada sebuah permasalahan, yaitu Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Yahya adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Dani. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang tinggi bendera di lapangan itu. Ayahnya menjawab bahwa tinggi bendera itu adalah 8 meter. Tinggi badan Dani adalah 1,2 meter. Suatu hari, Dani menemani Pak Yahya membersihkan rumput di lapangan. Dani melihat Pak Yahya berdiri sejajar di samping tiang bendera, sehingga membentuk suatu bayangan. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu didapatkan 3 meter dan 15 meter. Namun, Dani tidak bisa mengukur panjang bayangannya sendiri, karena ketika Dani mengukur panjang bayangannya, bayangan terus mengikuti pergerakan Dani. Bagaimana caranya Dani dapat mengetahui panjang bayangannya? Jika kita gambarkan atau kita ilustrasikan, maka akan seperti ini. Di sana ada tiang bendera, Pak Yahya, dan Dani. Bagaimana jika ilustrasi tersebut digambarkan dalam sebuah segitiga siku-siku? Coba pause video ini dan kalian gambarkan terlebih dahulu ilustrasi tersebut ke dalam segitiga siku-siku. Baik, apakah kalian sudah menggambarkan ilustrasi tersebut ke dalam segitiga siku-siku? Jika sudah, ini gambarnya. Ilustrasi tersebut ketika kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku menjadi seperti berikut. Dengan AB yaitu tinggi tiang bendera, BC yaitu panjang bayangan tiang, DE adalah tinggi Pak Yahya, EC adalah panjang bayangan Pak Yahya, FG adalah tinggi Dani, GC adalah panjang bayangan Dani. Jika segitiga tersebut kita gambarkan, akan kita dapatkan 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC. Karena sisi FGC panjangnya belum lengkap, maka akan kita cari terlebih dahulu panjang sisi-sisinya. Karena segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC adalah sebangun, maka berlaku FG per DE sama dengan GC per EC sama dengan 1,2 dibagi 1,6 sama dengan F dibagi 3. Diperoleh F atau kita sebut GC sama dengan 2,25. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh nilai FC sama dengan G sama dengan akar dari 6,5025 sama dengan 2,55. Berdasarkan kesebangunan segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC, diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dilanjutkan perbandingan tersebut, segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC dikatakan sebangun karena ketiga segitiga tersebut mempunyai sudut 90 derajat. Yang kedua adalah sudut dari ketiga segitiga tersebut yaitu sama besar, yaitu berada pada C, X derajat.
Selanjutnya, sisa dari sudut itu sama besar. Karena kita ketahui sudut segitiga yaitu 180 derajat, kita kurangkan dengan sudut segitiga siku-siku yaitu 90 derajat, hasilnya akan 90 derajat, dan kita kurangkan dengan sudut yang berada pada C. Maka hasilnya akan sama antara segitiga ABC dan segitiga DEC dan segitiga FGC, sehingga ketiga segitiga tersebut mempunyai sudut yang sama besar untuk ketiga sudutnya. Maka diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama adalah FG dibanding FC sama dengan DE dibanding DC sama dengan AB dibanding AC sama dengan 1,2 dibanding 2,25 sama dengan 1,6 dibanding 3,4 sama dengan 8 dibanding 17. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan tersebut yaitu membandingkan antara sisi di depan sudut dibandingkan dengan sisi miring dari segitiga yang menghasilkan 0,47. Perbandingan ini disebut sinus sudut C, ditulis dengan sin X derajat atau sin C sama dengan 8/17. Perbandingan yang kedua adalah perbandingan antara GC dibanding FC sama dengan EC dibanding DC sama dengan BC dibanding AC sama dengan 2,25 dibanding 2,55 sama dengan 3 dibanding 3,4 sama dengan 15 dibanding 17. Perbandingan tersebut disimpulkan menjadi sisi di samping sudut dibanding dengan sisi miring segitiga. Perbandingan ini disebut kosinus sudut C, ditulis cos X derajat atau cos C sama dengan 15/17. Yang ketiga adalah perbandingan dari FG dibanding GC sama dengan DE dibanding EC sama dengan AB dibanding BC sama dengan 1,2 dibanding 2,25 sama dengan 1,6 dibanding 3 sama dengan 8 dibanding 15. Sehingga dapat disimpulkan perbandingan tersebut membandingkan antara sisi di depan sudut dibanding sisi di samping sudut. Perbandingan ini disebut dengan tangen sudut C, ditulis tan X derajat atau tan C sama dengan 8/15. Selanjutnya, yang keempat adalah kosekan. Kosekan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di depan sudut, atau kosekan C sama dengan 1 dibagi dengan sin C. Ya, bisa dibilang kebalikan dari sin C ya. Selanjutnya, yang kelima adalah sekan. Sekan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di samping sudut. Ditulis dengan sekan C sama dengan sisi miring segitiga dibagi sisi di samping sudut. Atau dapat dituliskan sekan C sama dengan 1/cos C. Ya, ini juga kebalikan dari cos C. Selanjutnya, yang keenam adalah kotangen. Kotangen suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis dengan kotan C sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi di depan sudut. Atau kotan C sama dengan 1/tan C. Kotan C merupakan kebalikan dari tan C. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah Ibu berikan, mari kita bahas contoh soal sebagai berikut. Diketahui tan theta sama dengan 5 dibagi 4. Maka nilai kosekan theta sama dengan, pertama-tama, kita gambar dulu segitiga siku-siku. Nah, kita ketahui bahwa tan theta adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Selanjutnya, segitiga tersebut dengan besar sudut theta
Maka kita misalkan theta berada pada sudut tersebut. Maka sisi di depan sudut yaitu bernilai 5, kita letakkan di situ. Selanjutnya, sisi di samping sudut yang bernilai 4, kita tuliskan di situ. Selanjutnya, mencari nilai kosekan theta. Kosekan theta membandingkan sisi miring segitiga dibanding dengan sisi di depan sudut. Sisi miring segitiga belum kita ketahui. Maka, kita misalkan sisi miring tersebut dengan X. Menurut teorema Pythagoras, kita cari nilai X dengan menggunakan teorema tersebut. Kita dapatkan nilai X sama dengan akar dari 41. Sehingga kita masukkan ke dalam perbandingan tersebut. Sisi miring segitiga yaitu akar 41. Dan sisi di depan sudut yaitu 5. Maka hasilnya adalah akar 41 dibagi dengan 5. Selanjutnya, berikut adalah latihan soal untuk anak-anak semua, agar anak-anak semua dapat memahami materi trigonometri lebih baik dan benar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.